Nah, selanjutnya yang akan dibahas adalah nomor 21. Diketahui suku-suku keempat dan suku kedelapan deret aritmatika. Di sini sudah jelas dia adalah deret aritmatika. Diketahui suku keempat dan suku kedelapannya yaitu 3 dan negatif 17. Berarti artinya suku itu adalah U4-nya adalah 3, sementara U8-nya adalah negatif 17. Yang jadi pertanyaan, jumlah 10 suku pertama deret tersebut. Jumlah, kalau ada pertanyaan jumlah 10 suku pertama, berarti itu yang ditanyakan adalah SN. SN itu adalah jumlah. Kalau yang ditanyakan deret berarti UN. Kalau yang ditanyakan jumlah berarti itu adalah rumus SN. Rumus SN untuk aritmatika itu adalah SN N per 2 2A ditambah N kurangi 1 kali B. Ini adalah rumus SN untuk aritmatika, dimana N itu adalah suku keberapa yang akan kita cari, A itu suku pertama, dan B itu adalah bedanya. Nah, langkah pertama berarti kita harus mencari dulu suku pertama dan bedanya itu berapa. Bagaimana caranya? Dengan cara substitusi eliminasi dari suku yang sudah diketahui. Dari U4 kita punya rumus aritmatika. Ingat, rumus aritmatika untuk UN itu adalah A ditambah N kurangi 1. N kurangi 1 itu berapa? Berarti 4 dikurangi 1, jadinya 3B sama dengan 3. Nah, sekarang untuk U8 kalau diubah ke dalam persamaan berarti A ditambah ininya 8. Rumusnya itu kan N dikurangi 1, berarti 8 kurangi 1 artinya 7B sama dengan negatif 17. Dari sini kita langsung eliminasi A. Kenapa harus dieliminasi A? Karena koefisien yang sudah sama itu adalah A. Berarti langsung saja kita kurangi. 3 kurangi 7 berarti negatif 4B. 3 dikurangi negatif 17 artinya ditambah. 3 dikurang negatif 17 artinya 3 ditambah 17 yaitu 20. Jadi B adalah 20 dibagi negatif 4, maka hasilnya adalah negatif 5. Nah, jika B-nya sudah didapat, kita cari A-nya dengan cara apa? Substitusi ke salah satu persamaan. Misalkan yang kita gunakan adalah A ditambah 3B sama dengan 3. Nah, kita lihat di sini sudah diketahui B-nya negatif 5. Berarti langsung saja B-nya ganti dengan negatif 5. Nah, jadinya A ditambah 3 dikali negatif 5, artinya negatif 15 sama dengan 3. Nah, dari sini kita dapat pindah ruas A sama dengan 3, negatif 15. Kalau pindah ruas artinya jadi positif 15. Jadi A-nya adalah 18. Didapat B-nya negatif 5 dan A-nya 18 atau suku pertamanya adalah 18. Selanjutnya langsung ke yang ditanyakan yaitu SN. Di sini yang ditanyakan adalah jumlah 10 suku pertama. Artinya S10. Berarti 10 per 2. N-nya itu berarti 10 ya. 10 per 2. 2 kali A artinya 2 kali 18. Ditambah N kurangi 1, berarti 10 kurangi 1 yaitu 9. 9 apa? 9B. B-nya di sini adalah negatif 5. 10 bagi 2 adalah 5. 18 kali 2 adalah 36. 9 kali 5 adalah negatif 45. Selesaikan dulu. 36 dikurangi 45. Nah, berarti hasilnya adalah 19. 36 dikurangi 45. Hutang 45 dibayar 36.
berarti 9 ya. 5 kali 9 adalah, oh ini negatif 9. 5 dikali 9 adalah negatif 9 adalah negatif 45. Jadi untuk nomor 21 jawabannya adalah negatif 45. Selanjutnya untuk nomor 22, kita lihat hasil dari integral negatif 2 dan 1 batasannya. Di sini integralnya adalah 6x kuadrat dikurangi 5 dx. Nah, bagaimana caranya? Kita integralkan dulu. Koefisiennya 6, berarti 6 per pangkat ditambah 1. Nah, variabel tulis pangkat ditambah 1 dikurangi integral dari sebuah konstanta angka yang tidak memiliki variabel, berarti munculkan variabelnya. Batasannya negatif 2 dan 1. Selesaikan. 2 tambah 1 3. 6 bagi 3 adalah 2. Berarti ini 2x pangkat 3 dikurangi 5x, batasannya 1 dan negatif 2. Selanjutnya substitusi dulu 1. 2, x-nya ganti dengan 1 dikurangi substitusi negatif 2, yaitu x-nya ganti dengan negatif 2. Nah, selanjutnya selesaikan. 1 pangkat 3 adalah 1, 1 kali 2, 2. 5 kali 1 adalah 5, berarti 2 dikurangi 5. 2 dikurangi 5 adalah negatif 3. Negatif 2 pangkat 3. Ingat, di sini pangkatnya ganjil, berarti akan menghasilkan tanda negatif. Tinggal 2 pangkat 3 adalah 8. Artinya jadi negatif 8. Negatif 8 kali 2 adalah negatif 16. Negatif 5 dikali negatif 2, yaitu positif 10. Artinya negatif 16 ditambah 10, yaitu negatif 6. Nah, negatif-negatif jadi positif. Negatif 3 ditambah 6 berarti positif 3. Jadi untuk nomor 22 jawabannya adalah positif 3. Untuk nomor 23, soalnya adalah grafik fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 9x kuadrat ditambah 12x. Naik pada interval, suatu fungsi fx dikatakan naik ketika turunannya lebih dari 0. Ini adalah syarat interval naik. Nah, sekarang kita lihat di sini f aksen x berarti turunannya. Kita turunkan fungsi ini. Nah, artinya f aksen x sama dengan koefisien tulis pangkat maju ke depan, variabel tulis pangkat kurangi 1 ditambah koefisiennya tulis pangkat maju ke depan, variabel tulis pangkat dikurangi 1 ditambah koefisien tulis turunan dari variabel x adalah 1. Syaratnya di sini intervalnya yaitu harus lebih dari 0 kalau naik. Selesaikan, ini menjadi 6x kuadrat ditambah 18x ditambah 12 lebih dari 0. Jika bisa diperkecil, perkecil. Ini bisa diperkecil sama-sama dibagi 6. Artinya ini adalah x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 lebih dari 0. Selanjutnya kita faktorkan. Nah, x-nya kuadrat berarti x-nya 1, 1. Cari angka ketika dikali dia 2, ketika dijumlah dia 3, berarti 2 dan 1. Karena ini positif semua, artinya di sini pun harus positif. Nah, x sama dengan kebalikan positif 2, negatif 2, kebalikan dari positif 1 berarti negatif 1.
Nah, artinya kita punya batasannya negatif 2 dan negatif 1. Untuk menentukan himpunan penyelesaian, kita harus membuat garis bilangannya. Negatif 2, negatif 1. Ingat, angka yang lebih kecil itu berada di sebelah kiri. Nah, selanjutnya bagaimana untuk menentukan himpunan penyelesaian? Kita uji 0. Yang lebih mudah itu kita uji 0. 0 itu berada di sebelah kanan negatif 1. Ujinya kemana? Ke hasil turunan yang sudah sederhana. Berarti yang ini ya. Nah, kita uji 0. 0 kuadrat 0. 3 kali 0, 0. 0 tambah 0, 0. Ditambah 2, 2. 2 betul tidak? Lebih dari 0. Ternyata betul. Nah, jika sebelah kanan sudah benar, artinya sebelah kiri pun benar. Dan tengah-tengahnya salah. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya tuh X kurang dari negatif 2 atau X lebih dari negatif 1. Kenapa lebih dari? Karena dia berada di sebelah kanan negatif 1. Ingat, angka itu semakin ke kanan dia semakin besar, dan semakin ke kiri dia semakin kecil. Maka jawabannya itu X kurang dari negatif 2 atau X lebih dari negatif 1. Itu jawaban untuk nomor 23. Nomor 24. Jika f aksen X turunan pertama dari fx, di sini fx-nya adalah X pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat dikurangi X ditambah 5. Nah, maka f aksen negatif 1. F aksen negatif 1 berapa? Nah, f aksen itu artinya turunan ya. Berarti kita harus cari turunan dulu dari fx. Langkah pertamanya, kita cari turunan dari fx, x pangkat 3. Ingat, untuk turunan ketika berpangkat berarti pangkatnya maju ke depan. Variabel tulis pangkat dikurangi 1 dikurangi koefisiennya tulis dulu, pangkat maju ke depan, variabel tulis pangkat dikurangi 1 dikurangi, ingat turunan dari sebuah variabel berpangkat 1 artinya 1. Turunan dari konstanta adalah 0. Tidak usah ditulis nolnya. 3x pangkat 2 dikurangi 6x dikurang 1. Nah, ini berarti turunan dari fx, yaitu 3x kuadrat dikurangi 6x dikurang 1. Yang jadi pertanyaannya, ketika turunannya itu adalah negatif 1 atau x-nya itu negatif 1, maka ganti setiap x dengan negatif 1. Negatif 1 pangkat 2, ingat di sini genap, berarti dia akan menghasilkan tanda positif. Negatif 1 kuadrat berarti 1, 1 kali 3 adalah 3. Negatif ketemu negatif positif, 6 kali 1 adalah positif 6, dikurangi 1. 6 tambah 3 adalah 9, 9 kurangi 1 adalah 8. Berarti untuk nomor 24 jawabannya 8. 5. Limit X menuju 3, di mana 2x kuadrat dikurangi 4x kurangi 6 dibagi dengan x kuadrat dikurangi 2x kurangi 3. Untuk menyelesaikan bentuk limit seperti ini, ketika x-nya menuju angka, kita uji dulu penyebutnya. Nah, jika penyebutnya menghasilkan 0, berarti langkahnya cari faktor atau turunannya. Tetapi ketika disubstitusi 3 ke penyebut tidak menghasilkan 0, itu bisa langsung substitusi. Jadi kita uji dulu angka 3 menghasilkan 0 apa tidak. Berarti ini 3 kuadrat. Ini jadinya 3 kuadrat dikurangi 2 kali 3 dikurangi 3. Menghasilkan 0 tidak. 3 kuadrat itu berarti 9. 9 dikurangi 6, 3. 3 kurangi 3 adalah 0. Ternyata setelah diuji angka 3 ke penyebutnya menghasilkan 0. Berarti langkahnya kita cari faktor atau cari turunannya. Nah, yang lebih mudah kita gunakan turunan. Nah,
turunan dari 2x kuadrat. Ingat 2 itu koefisien, berarti tulis dulu pangkat maju ke depan, pangkatnya dikurangi 1, berarti 2 kurang 1 adalah 1. 1 boleh ditulis atau tidak. Dikurangi 4 itu koefisien, berarti ditulis lagi turunan dari variabel x itu adalah 1, turunan dari konstanta adalah 0. Nah, per turunan dari x kuadrat, berarti pangkat maju ke depan, pangkat dikurangi 1, berarti 1. 1 boleh ditulis atau tidak, terserah. Dikurangi 2 itu koefisien, turunan dari variabel x1, turunan dari konstanta adalah 0. Nah, ini kita selesaikan. Limit x menuju 3, 2 kali 2 adalah 4x dikurangi 4. Ini 2x kurangi 2. Jika bentuknya sudah seperti ini, kita langsung substitusi angka 3. Berarti 4 kali 3 dikurangi 4 per 2 kali 3 dikurangi 2. 4 kali 3 12. 12 dikurangi 4 adalah 8. 2 kali 3 6. 6 kurangi 2 adalah 4. Sementara 8 dibagi 4 adalah 2. Maka untuk nomor 25 jawabannya adalah 2. Untuk nomor 26, di sini ada limit x menuju tak hingga, di mana 2x dikurangi 3 dikali 3x tambah 1 per 2x kuadrat ditambah x tambah 1. Jika di sininya limit x menuju tak hingga, kita selesaikan dulu yang atas. Limit x menuju tak hingga, 2x kali 3x berarti 6x kuadrat. 2x kali positif 1 adalah 2x. Negatif 3 kali 3x berarti negatif 9x. Negatif 3 kali positif 1 adalah negatif 3. Di sini 2x kuadrat ditambah x tambah 1 itu tinggal tulis ulang. Nah, limit tak hingga itu ada cara cepatnya. Lihat, untuk yang atas pangkat tertingginya adalah 2. Untuk yang bawah pangkat tertingginya 2. Nah, jika bentuknya limit x menuju tak hingga dan pangkat tertinggi untuk pembilang dan penyebut sama, maka kita lihat saja koefisien dari masing-masing pangkat tertinggi. Yang atas 6, yang bawah 2. Artinya jawaban untuk nomor 26 itu adalah 6 per 2 atau dengan kata lain 3. Jadi 26 jawabannya 3. Hasil dari integral 6x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 2 dx. Di sini dia tidak memiliki batasan, berarti langsung saja kita integralkan. Integral itu berarti koefisien per pangkat ditambah 1. Variabel tulis pangkat tambah 1. Koefisien tulis per, jika di sini pangkatnya tidak ditulis, artinya pangkatnya adalah 1. Jangan lupa rumus integral itu adalah tambah 1. Variabel tulis pangkat ditambah 1 dikurangi. Kita lihat integral dari sebuah konstanta itu berarti munculkan variabelnya. Jika dia integral tak tentu, tidak memiliki batasan, maka di akhirnya plus C. Ini selesaikan, jadinya 6 per 3, x pangkat 3, 4 per 2, x pangkat 2 dikurangi 2x plus C. 6 bagi 3 adalah 2x pangkat 3, 4 bagi 2, 2x kuadrat dikurangi 2x plus C. Maka jawaban untuk nomor 27 adalah 2x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat dikurangi 2x plus C. Nah, untuk menyelesaikan nomor 28, 29, dan 30, ada yang harus dipelajari dulu, yaitu dasar trigonometri, yaitu kuadran dan sudut istimewa. Nah, di dalam trigonometri, kuadran itu terbagi 4, yaitu kuadran 1, 0 derajat sampai 90 derajat,
kuadran 2 yaitu 90 derajat sampai 180 derajat, dan kuadran 3 yaitu 180 derajat sampai 270, kuadran 4 yaitu 270 sampai 360 derajat. Nah, selanjutnya untuk kuadran 1 semua bertanda positif baik sin, cos ataupun tangen. Nah, di kuadran 2 yang positif itu hanya sin. Nah, di kuadran 3 yang positif itu hanya tangen, dan di kuadran 4 yang positif itu hanya cos. Jadi sekali lagi urutannya, kuadran 1 positif semua, kuadran 2 sin yang positif, kuadran 3 tan, kuadran 4 cos. Dan untuk rumusnya, kuadran 2 itu rumusnya untuk mencari sudut yaitu 180 derajat dikurangi dengan alfa derajat. Alfa itu apa? Sudut yang nanti di soal sudah diketahui. Dan untuk kuadran 3, 180 derajat ditambah dengan alfa derajat. Untuk kuadran 4 yaitu 360 derajat dikurangi dengan alfa derajat. Itu cara untuk mencari sudut kuadran 2, 3, dan 4. Nah, sekarang bagaimana cara menghafalkan sudut istimewa? Kita gambar dulu jarinya. Nah, di mana telapak tangan kita itu rumusnya adalah setengah akar N, di mana ini 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ini adalah sudut-sudut istimewa. Dan untuk sin kita mulai 0, 1, 2, 3, 4. Sin itu searah jarum jam. Sementara untuk cos dia berlawanan arah jarum jam, 0, 1, 2, 3, 4. Untuk sin yang berwarna merah, sementara cos yang berwarna biru. Nah, bagaimana cara mencari sudutnya? Seandainya yang ditanyakan adalah cos dari 45. Kita lihat cos 45 derajat, yaitu angka 2. Artinya N-nya adalah 2. Artinya setengah akar 2. Selanjutnya, jika yang ditanyakan sin 90 derajat. Sin 90 derajat itu angka 4. Artinya N-nya 4, artinya setengah akar 4, di mana akar 4 itu adalah 2, setengah kali 2 adalah 1. Setengah kali 2, berarti coret-coret hasilnya adalah 1. Artinya sin 90 derajat itu adalah 1. Jadi untuk sin 90 derajat, sin 30 derajat itu akarnya bisa diselesaikan. Nah, selanjutnya misalkan cos 60. Cos 60 itu adalah 1. Artinya setengah akar 1. Akar 1 itu adalah 1. 1 kali setengah adalah setengah. Artinya cos dari 60 derajat itu adalah setengah. Itu adalah kuadran dan sudut istimewa. Untuk nomor 28, diketahui segitiga ABC siku-siku di B. Ada sebuah segitiga siku-siku. Di sini siku-sikunya di B. Nah, artinya ini A, C. Selanjutnya, diketahui bahwa tangan C-nya adalah sepertiga akar 3, atau bisa diubah menjadi akar 3/3. Nah, selanjutnya yang ditanyakan sin C. Untuk menyelesaikan soal seperti ini harus kita ingat, sin itu adalah demi, depan miring. Cos itu adalah sami, dan tangan itu adalah desa. Jadi depan miring, samping miring, depan samping. Ini yang harus kita hafal.
demi, sami, desa. Nah, selanjutnya yang ditanyakan di sini adalah sin C. Sin C. Kita lihat sin itu adalah demi, depan, miring. Kita lihat bagi tangan, tangan itu adalah desa, berarti D-nya adalah akar 3. Kita lihat di sini tangan C, berarti yang digunakan adalah sudut C. Bagi sudut C, depannya itu adalah AB. Lihat, depannya sudut C itu adalah AB, berarti di sini akar 3. Nah, kita lihat desa berarti sa-nya adalah 3, samping. Sampingnya sudut C itu adalah BC, yaitu 3. Nah, sekarang kita lihat sin C itu demi, depan, miring. Miringnya belum kita ketahui, maka harus cari dulu miringnya. Dengan cara apa? Rumus Pitagoras. Ingat, rumus Pitagoras itu adalah akar dan kuadrat. Kita lihat, untuk mencari sisi miring, rumusnya itu ditambah. Apa yang ditambah? Yaitu sisi yang lain yang sudah diketahui. Jangan lupa masing-masing sisinya dikuadratkan. Kalau sisi miringnya sudah diketahui, rumusnya dikurangi. Apa yang dikurangi? Yaitu AC dikurangi sisi yang lain. Baik itu AB atau BC, rumusnya dikurangi. Seandainya sisi miring sudah diketahui, rumusnya dikurangi. Tetapi kalau sisi miring yang ditanyakan, rumusnya ditambah. Akar 3 kali akar 3 yaitu 3. Akar 2 kali akar 2 yaitu 2. Akar 5 kali akar 5 yaitu 5. Nah, ditambah 3 kuadrat yaitu 9. Nah, selanjutnya 9 tambah 3 yaitu akar 12 atau 4 kali 3. 4 kali 3 artinya akar 4-nya adalah 2 akar 3. Ini bisa diubah menjadi 2 akar 3. Nah, kita lihat miringnya sudah diketahui 2 akar 3. Depannya untuk sudut C, depannya adalah akar 3. Miringnya adalah 2 akar 3. Ini bisa kita coret. Kalau dicoret, yang atas itu bukan menjadi 0, tetapi menjadi 1. 1/2. Artinya sin C itu adalah 1/2 atau setengah. Himpunan penyelesaian persamaan 2 cos X ditambah 1 sama dengan 0 dengan batasannya 0 derajat atau X lebih dari 0 derajat tetapi kurang dari 360 derajat. Nah, yang jadi pertanyaan himpunan penyelesaiannya. Nah, dari ini kita selesaikan dulu. Kita pindah ruaskan positif 1 berarti 2 cos X sama dengan positif 1 pindah ruas berarti menjadi negatif 1. Selanjutnya untuk mencari cos X itu adalah angka yang ada di seberangnya yaitu negatif 1 dibagi dengan angka yang ada di samping cos X yaitu angka 2. Sehingga kita dapat cos X-nya adalah negatif setengah. Ingat, di sini menghasilkan cos bertanda negatif. Kita buka lagi kuadrannya. Kita lihat cos bertanda negatif itu adalah ketika dia berada di kuadran 2 dan 3. Kenapa seperti itu? Ingat, kuadran 1 itu semua bertanda positif. Di kuadran 2 sin yang positif, di kuadran 3 tangan yang positif, artinya cos bertanda negatif, dan di kuadran 4 cos yang bertanda positif. Nah, artinya ketika cos bernilai negatif itu dia berada di kuadran 2 dan kuadran 3. Kita lihat cos yang menghasilkan setengah. Sudut istimewanya tadi kita lihat cos yang menghasilkan setengah itu berapa derajat? Yaitu cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu adalah setengah.
Nah, kita lihat cos 60 derajat itu adalah setengah. Nah, artinya jika di kuadran 1 yang menghasilkan positif setengah itu adalah 60 derajat. Untuk mencari sudut kita lihat dulu yang tandanya positif ya. Kita hapus tandanya, yaitu menjadi setengah. Kita cari cos yang menghasilkan setengah. Nah, kita buka lagi jarinya. Nah, ini kan cos, berarti 0, 1. Untuk menghasilkan setengah itu artinya harus setengah akar 1. Nah, kita lihat untuk cos di sini adalah 60 derajat. Nah, yang menghasilkan 1 itu adalah ketika dia 60 derajat. Artinya setengah itu, cos menghasilkan setengah itu ketika dia 60 derajat. Nah, sekarang di sini ada tanda negatifnya. Artinya dia berada di kuadran 2 dan kuadran 3. Rumus kuadran 2 itu tadi kan sudah dijelaskan bahwa rumus kuadran 2 itu adalah 180 derajat dikurangi alfa. Alfanya berapa? Di sini adalah 60 derajat. Yaitu berapa hasilnya? 180 dikurangi 60 berarti 120 derajat. Artinya cos yang menghasilkan tanda negatif itu adalah 120 derajat di kuadran 2, dan untuk rumus kuadran 3 itu adalah 180 derajat ditambah alfa, yaitu ditambah 60 derajat. 180 ditambah 60 derajat itu adalah 240 derajat. Nah, artinya ketika di kuadran 1 cos itu adalah yang menghasilkan setengah adalah 60 derajat. Nah, di kuadran 2 dia adalah 120 dan di kuadran 3 dia bernilai 240 derajat. Kita lihat ya. Jadi di sininya kita lihat dulu cos X-nya itu berapa tandanya. Kita cari sudutnya di kuadran 1 kira-kira dia itu sama dengan berapa derajat. Jika sudutnya sudah didapat, baru kita menggunakan rumus kuadrannya. Tergantung tandanya. Cos bernilai negatif itu dia berada di kuadran berapa. Itu untuk nomor 29. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah cos yang menghasilkan tanda negatif, yaitu ketika 120 derajat dan 240 derajat. Jadi untuk nomor 29 himpunan penyelesaiannya 120 derajat dan 240 derajat. Untuk nomor 30, sebuah anak tangga yang panjangnya 6 meter bersandar pada tembok sebuah rumah. Jika tangga itu membentuk sudut 60 derajat dengan lantai, tinggi tembok adalah Nah, ini diketahui sudutnya 60 derajat dan tangganya di sini panjangnya adalah 6 meter. Nah, sementara ini adalah tembok. Yang ditanyakan adalah tinggi tembok. Nah, berarti ini yang ditanyakan. Nah, kita lihat untuk mencari tinggi itu berarti bagi 60 derajat tembok itu berarti depan. Nah, kita lihat rumus yang ada depannya itu rumus apa? Sin, cos, atau tangen? Yaitu sin. Berarti sin 60 derajat itu adalah demi. Depan miring. Nah, depannya belum kita ketahui. Di sini adanya sin 60 derajat. Sin 60 derajat berarti berapa? Setengah akar 3 atau akar 3/3. Depannya belum kita ketahui, yaitu tembok. Mi-nya di sana adalah 6. Nah, ini tinggal kali silang. Berarti 3 kali D yaitu 3D. Akar 3 kali 6 gabungkan
Nah, berarti D itu adalah 6 akar 3 dibagi dengan 3. Jadi D itu adalah 2 akar 3. Nah, kita ketahui bahwa depannya adalah 2 akar 3. Atau dengan kata lain, tinggi tembok itu adalah 2 akar 3. Untuk nomor 30 di-cut. Selanjutnya untuk nomor 30, di sana ada gambar sudutnya 60 derajat, tangganya 6 meter, yang ditanyakan adalah tembok. Kita lihat tembok itu bagi 60 derajat dia atau depan. Nah, sekarang rumus yang ada depannya itu adalah sin. Berarti sin 60 derajat itu adalah demi, depan, miring. Di sini sin 60 derajat yaitu setengah akar 3. Setengah akar 3 atau dengan kata lain akar 3 per 2. Depannya belum diketahui, miringnya adalah 6. Ini kali silang, berarti 2 kali D yaitu 2D. 6 kali akar 3 berarti 6 akar 3. Nah, artinya D itu angka yang ada di seberangnya yaitu 6 akar 3 dibagi dengan angka yang ada di samping D yaitu 2. Jadi D itu adalah 3 akar 3. Jadi untuk nomor 30 jawabannya 3 akar 3.